Walen tungul tulang Ketika Allah menempatkan kalau segaris karena matang gesam. ketika ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Minta tolong ke fulan, minta tolong ke fulan. Tapi begitu kita mantap, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Ketika Allah menempatkan kita dalam Allah yang membolak-balikan hati kan? Kalau Allah panggil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun gak bisa ngambilin hati dia. Gak punya apa-apa. Kalau Allah kasih hatinya ke kita, dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya, mereka itu dulu menyatakan Allah itu yang paling berkenan dalam kita. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Dari siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang akan melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Dari siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang akan melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Gak mungkin, gak mungkin nol, gak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlantar dan terbentang-bentang, itu gak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah meninggalkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Gak mungkin, Ada orang yang sholat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia sedekah, dia tilawah Al-Quran, tetapi dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir? Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman? Kenapa Allah menolak mereka? Padahal ucapan mereka baik. Karena Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila asmarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat penampilan kalian, Allah enggak melihat harta kalian, Allah enggak melihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat itu adalah qulubikum, niat kalian. Ada orang yang sholat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia sedekah, dia tilawah Al-Quran, tetapi dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir? Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman? Kenapa Allah menolak mereka? Padahal ucapan mereka baik. Karena Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila asmarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremahin orang, itu yang bikin kita ria kan? Bukan karena kita pengen dieluk-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem, tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan. Aduh, diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam, diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh
diremehin orang, akhirnya kita bocorin juga kebaikan. Habis diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam, diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya. Sabarkan kita dari orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah. Itu dan kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita ria kan. Bukan karena kita pengen dieluk-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem, tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang, akhirnya kita bocorin juga kebaikan. Habis diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam, diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya. Sabarkan kita dari orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah. Itu dan kadang orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, bor gitu. Lalu lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita nggak gampang nyesek, kita nggak gampang stres, kita nggak gampang nyimpen, nggak gampang sakit punggung kita. Kalau udah lapang dada, kami turunkan beban-beban kamu. Kalau misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, bor gitu. Lalu lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita nggak gampang nyesek, kita nggak gampang stres, kita nggak gampang nyimpen, nggak gampang sakit punggung kita. Kalau udah lapang dada, kami turunkan beban-beban kamu. Kalau misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Orang yang dadanya sempit, kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu kalau kesal, kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tempatnya cuma di surga. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita nggak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita nggak sadar tapi efeknya gede. Satu,
Kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus, dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Intinya jangan Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda suatu kebaikan yang kita inginkan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan yang lebih baik. Kenapa kok nggak dikasih sekarang? Lagi disiapin. Saya minta sekarang, tapi kalau kamu minta sekarang, jadinya ya seadanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau sabar dikit, mungkin disuruh tunggu beberapa waktu lagi, Allah akan mempersiapkan seistimewa mungkin. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan atas semangat. Aku nggak pernah nilainya kamu. Hambaku, kamu jangan aku nggak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa. Aku nggak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Allah Rabbi firli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzuqni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, selamatkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi salah tuh sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Rabbi Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan atas semangat. Aku nggak pernah nilainya kamu. Hambaku, kamu jangan aku nggak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa. Aku nggak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Allah pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, yang selalu lapang hatinya, pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, gak gampang patah, gak gampang drop, gak gampang putus asa. Maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajabani, menakjubkan. Ajabani wa amril mu'min, menakjubkan sekali hidup orang yang beriman. Pengen jadi orang yang karena kalau Allah mau ngasih kejutan, Allah biasanya suka ngasih ujian dulu. Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah lihat kita tuh pantas gak sih dapat kejutan dari Allah. Ini penting ya. Kalau Allah pengen ngasih kita surprise, Allah biasanya uji dikit. Kenapa diuji? Karena Allah pengen lihat kita tuh pantas gak sih dapat surprise yang luar biasa dari Allah. Kalau kita bersabar, Allah kasih tuh kejutan yang luar biasa. Karena coba rasain ketika kita lagi merasa enak berhubungan sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak nih, ceritanya curhat lagi gitu ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Awak semuanya meloncat, aduh dalam takut ada apa kudanya gitu, gak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu lemah? Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa, yang penting jangan ditolak sama Allah kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren. Terus menjadikan aku tergantung prasangka hamba. Ya udah bertahan. Coba rasa